Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begadang bikin kita kurang istirahat ya, padahal tubuh ini perlu istirahat ya supaya tetap sehat ya, imun tetap kuat. Kalau teman-teman suka begadang ataupun sering begadang juga, ini bisa menjadi salah satu penyebab timbunan lemak di tubuh teman-teman ya. Kalau ini lama kelamaan dia berlangsung terus ya, ini bisa menyebabkan tubuh teman-teman berisiko mengalami berbagai penyakit serius ya, misalkan diabetes ya, sakit jantung ataupun sebagainya. Jadi kita akan membahas makan sehat walau sering begadang. Salah satu alasan utama begadang itu bisa mengganggu pola makan teman-teman. Ya, karena kalau seandainya teman-teman begadang, hormon-hormon bisa terpengaruh ya, hormon-hormon jadinya nggak seimbang. Padahal kalau teman-teman cukup tidur, cukup istirahat ya, ini kesempatan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri ya, termasuk menyeimbangkan hormon-hormon yang siangnya saat teman-teman beraktivitas. Jika teman-teman kurang tidur, ya tubuh akan memproduksi hormon leptin ya, hormon yang mempengaruhi rasa kenyang teman-teman. Ini akan diproduksi 2 kali lebih banyak ya, ataupun 2 kali lipat. Harusnya karena hormon rasa kenyang itu diproduksi, teman-teman akan merasa kenyang. Ya, tapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Ya, ketika hormon leptin diproduksi 2 kali, tubuh teman-teman akan kebal terhadap hormon kenyang tadi ya. Akhirnya teman-teman kalau habis makan ya nggak kenyang-kenyang, walaupun sebenarnya habis selesai makan. Jadi nggak heran ya kalau teman-teman akhirnya nanti merasa lapar ya, baik di malam hari, di siang hari ya, ataupun di pagi hari. Sebaiknya memang teman-teman harus cukup istirahat ya, 7-8 jam waktu tidur semalamnya. Kalau memang teman-teman terpaksa begadang, ya harus begadang karena sesuatu yang penting, ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya, supaya berat badan bisa terkendali. Yang pertama, tetap berolahraga. Percaya tidak percaya ya, kalau teman-teman menjaga makan sehat, ya makannya sudah diatur pola makannya, tanpa olahraga itu akan sia-sia. Jadi kedua hal tersebut ya harus teman-teman lakukan ya, baik olahraga maupun menjaga pola makan. Ya teman-teman sempatkan waktu olahraga 15-20 menit ya, syukur-syukur teman-teman bisa olahraga 30 menit sehari. Teman-teman bisa melakukan olahraga di rumah. Ya misalkan teman-teman senam, ya yoga, ya ataupun melakukan aktivitas di rumah lainnya ya. Nah, kalau teman-teman suka jalan jogging ya, ataupun berenang, ataupun mau melakukan olahraga lainnya, itu bebas. Tapi kalau memang nggak sempat, ya teman-teman misalkan jalan ke kantor, ya ataupun jalan kaki ke kampus ya, kalau memang tidak terlalu jauh. Nah, tapi usahakan tetap berolahraga. Nah, teman-teman disarankan olahraga 1 minggunya itu selama 150 menit ya, kurang lebih selama 150 menit, akumulasi selama 1 minggu. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah. Salah satu masalah kalau teman-teman begadang ya, tidur terlalu malam, adalah nafsu makan meningkat. Tetapi teman-teman tenang saja ya, teman-teman masih bisa mengakalinya dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Tujuan makan sayur dan buah-buahan ini untuk mengendalikan nafsu makan teman-teman ya, karena mengkonsumsi makanan yang berserat ini akan membuat tubuh teman-teman cepat kenyang dan kenyangnya lebih lama, sehingga teman-teman nanti tidak ada ngemil-ngemil makanan yang kurang sehat ataupun yang tidak sehat ya semalaman. Makanan berserat ini juga membantu tubuh mengurangi timbunan lemak teman-teman. Tapi kalau teman-teman kurang makan buah ataupun sayur, kurang makan berserat ini ya, tidak heran kalau teman-teman akhirnya nanti ngemil gorengan ya, ngemil makanan yang tinggi lemak, ngemil makanan yang tinggi kalori. Ketiga, pilih lauk makan tinggi protein. Teman-teman, tidak hanya makanan tinggi serat yang bisa membantu mengendalikan nafsu makan, yang membuat teman-teman kenyang lebih lama, ya menunda lapar jadinya. Nah, ini teman-teman juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan kandungan protein. Teman-teman bisa mengkonsumsi sumber protein hewani ya, misalkan dada ayam, kemudian telur, ya ikan atau daging tanpa lemak.
Nah, kemudian juga teman-teman bisa mengkonsumsi protein dari nabati ya, misalkan tempe, tahu, kacang-kacangan ataupun sumber protein lainnya. Nah, teman-teman ya, kombinasi antara makanan tinggi serat dan protein ini akan lebih ampuh dalam mengendalikan nafsu makan teman-teman. Kemudian juga akan membantu teman-teman cepat kenyang ya, dan juga tahan lapar. Tahan lapar di sini maksudnya ya teman-teman itu nggak mudah lapar ya, ketika makan itu kenyangnya lama. Dan juga ketika makan itu cepat kenyang. Teman-teman ya, hindari makanan gorengan, kemudian juga kulit ayam, ya jeroan, ya gaji ataupun lemak-lemakan daging juga. Nah, ini kalau seandainya teman-teman makan ya bukan mengendalikan nafsu makan, nanti nafsu makannya malah meningkat, ya nggak heran kalau berat badan nanti akhirnya melonjak. Yang keempat, lebih sering makan dari biasanya. Loh dok, kok bukannya malah dikurangi makan, malah harus banyak makan? Nah teman-teman ya, percaya nggak percaya, ya frekuensi makan itu akan mempengaruhi nafsu makan teman-teman. Nah daripada teman-teman membatasi makan 3 kali sehari, ya teman-teman bisa menambah frekuensi makannya dalam sehari, misalkan 3-6 kali sehari. Porsi makan ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari, berapa kalori yang kita perlukan, ya jangan sampai berlebih. Nah misalkan teman-teman makan 3 kali, ya ini porsinya dibagi menjadi 6. Nah jadi teman-teman makannya 6 kali, tapi dengan porsi yang kecil-kecil ya. Tujuannya juga ini akan membuat teman-teman perutnya nggak gampang keroncongan ya, selalu terisi. Jadi niat untuk makan ataupun niat untuk balas dendam makan banyak itu nggak ada. Yang perlu teman-teman catat dan ingat, frekuensi makannya yang ditambah. Ya jumlahnya tetap ya, misalkan 3 kali makan jumlahnya sebanyak apa ya itu tetap, tapi dibagi-bagi, bukannya tetap jumlahnya 3 ditambah 3 lagi, bukan ya. Jadi porsinya tetap 3 tapi frekuensinya yang ditambah. Nah jadi paham ya, porsi 3 jadi dibagi 6 jadi kecil-kecil kan. Nah itu maksudnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Yang suka begadang kalau tidak perlu-perlu ya kurangi ya, karena begadang itu bisa merusak tubuh. Ya kalau seandainya memang karena pekerjaan ya apa boleh buat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.